Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan langsung masuk ke tutorial. Jadi tutorial pada hari ini kita akan membuat sistem penamaan dan bagaimana bisa ngelink ke soal gitu ya. Nah, karena banyak pas di PTS kemarin agak kebingungan, mungkin tampilan Google Form-nya juga baru gitu ya. Nah, itu. Nah, tapi konsepnya sebenarnya sama saja. Oke, kita bisa langsung buka Google Form-nya. Oke, jadi ini ada tampilan paling awal ya dari Google Form. Nah, jadi untuk memulai kita akan pilih formulir yang kosong. Oke. Nah, judul bisa kita langsung ganti penilaian ya. Penilaian akhir semester. Nah, itu. Nah, penilaian akhir semester 1 ya. Oke. Nah, itu contohnya saja dulu. Jadi untuk formatnya mungkin bisa disamakan dengan yang PAS yang tahun lalu ya. Nah, kita langsung saja masuk ke inti. Nah, di sini kita masukin ada deskripsi dulu ya. Nah, itu ada deskripsi. Nah, untuk menambahkan deskripsinya di sini ya. Insya Allah nanti ditambahkan sesuai dengan ikutin aja format yang PAS tahun lalu ya. Nah, paling awal banget kita masukin nama kelas. Nah, itu. Contohnya untuk kelas 7 berarti kita masukin 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, dan juga 7F. Oke. Nah, itu slide pertama. Nah, jangan lupa wajib diisi. Nah, oke. Nah, kita tambahkan bagian dulu ya. Nah, itu. Nanti tampilannya itu akan menjadi seperti ini. Oke. Nanti saja dulu. Oke, yang bagian berikutnya adalah kita masukin 7A ya. Maaf, 7A. Nah, itu. Jadi setelah mereka anak-anak itu mengisi kelasnya, lalu kemudian mereka akan mengisi nama. Nah, masukin dulu aja namanya. Daftar. Oke. Nah, kita masukin tambahkan pertanyaan gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian bisa membuka Excel daftar nama siswa yang sudah pernah dibagikan di PTS. Nanti bisa di-share lagi deh terkait dengan nama-nama siswa dari kelas 7 sampai kelas 9. Ikhwan dan juga akhwat ada di situ. Nah, jadi kita tidak memakai sistem penamaan yang sepertinya saya pernah buat juga di semester sebelumnya gitu ya. Nah, itu tahun ajaran sebelumnya. Oke. Nah, kita menggunakan drop down ya. Karena daftar namanya sangat banyak sampai 20-an. Nah, jadinya kalau pakai drop down itu tampilannya akan lebih efisien. Oke. Lengkap kita bisa tulis. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Excel yang tadi saya sebutkan yaitu daftar nama siswa. Nah, kita buka. Nah, di sini ada kelas 7F. Nah, kita masuk ke kelas 7A ya. Oke. Caranya sangat simpel, cukup di copy. Nah, klik kanan copy ataupun ini ya, di Ctrl C. Nah, setelah itu kita balik lagi ke Google Form untuk paste ini. Nah, langsung aja paste. Nah, langsung muncul semua namanya yang tadi sudah saya copy dan kemudian di paste. Jangan lupa wajib diisi ya. Nah, jangan lupa wajib diisi, oke.
Nah, begitu terus sampai, oh ya, ngomong-ngomong setiap udah selesai ini mengisi nama 7A, ini bagian 2 gitu ya. Terus kemudian klik lagi bagian baru di bawah sini, tambahkan bagian. Nah, lakukan hal yang sama sampai 7F. Ini untuk menuntun apa namanya bisa perhatikan terus ya ini. Oke. Drop down. Kita ke Excel lagi untuk mencari nama kelas 7B. Oke, ketemu. Oke, sudah di copy dengan menggunakan Ctrl C. Bisa juga klik kanan ke cari copy ya. Kita balik lagi ke sini. Paste ya, klik kanan paste ataupun juga bisa menggunakan Ctrl V. Nah, itu. Wajib diisi jangan lupa. Oke, sudah ya. Tambahkan bagian lagi. Lakukan hal yang sama sampai 7F. Nah, ini videonya dipersingkat. Nah, tampilan setelah semua nama sudah di copy paste ataupun juga sebenarnya ini ya, buat Bapak Ibu sekalian bisa juga menggunakan impor pertanyaan. Karena kan sebelumnya kan ini ya sudah pernah mengerjakan ini gitu. Nah, cara impor pertanyaan itu adalah di sini di apa namanya tool yang ada di sebelah kanan. Nah, kita cari yang PTS kemarin. Di sini ada PTS IPS kelas 7 dipilih dan kemudian tinggal dipilih aja bagian-bagiannya ya. Ada 7A, 7B, 7D, 7C, 7D, 7E dan juga 7F. Nah, itu. Tinggal klik impor pertanyaan nanti muncul. Saya nggak klik soalnya sudah saya lakukan. Jadi seperti ini ya, tampilannya 7A, kita lihat 7B, namanya sudah lengkap semua, 7C, 7D, 7E, dan juga 7F. Nah, jadi itu yang pertama, yaitu adalah memasukkan semua nama. Tapi sistemnya belum kita buat ya, sistem ngeling-ngelingnya itu belum kita buat. Nah, selanjutnya setelah semua nama, nah ini apa namanya kita akan buat sistem. Nah, tapi oh, tadi saya menambahkan bagian salah tempat. Harusnya di sini dulu untuk menambahkan bagian soal ya. Jadi yang paling terakhir kita tadi mengisi 7F. Nah, tambahkan bagian di sini baru. Nah, muncul di sini bagian 8 yaitu adalah soal PAS ya. Mapel apa gitu. Oke. Oke, bisa juga impor pertanyaan dan nanti untuk apa namanya mengisi soal ada tutorial lainnya. Tapi ini kita sudah siap untuk membuat sistemnya. Nah, perhatikan baik-baik. Oke. Jadi konsepnya adalah setiap anak-anak sudah mengisi nama, mereka akan tertuju ke mengisi daftar nama ya, baik itu 7A sampai 7F. Oke, caranya ini. Oke, ada titik 3 di sini ya. Kita klik buka bagian berdasarkan jawaban, ini penting banget. Nah, ada tulisan lanjutkan bagian berikut, bisa diklik. Buka bagian untuk 7A berarti 7A. Untuk 7B, ya ke 7B. Dan seterusnya. Nah, ini tujuannya adalah setelah anak-anak ngeklik misalkan 7C, nanti dia akan langsung ngelink ke 7C juga, bukan ke 7A. Itu tujuannya. 7E ke 7E. Yang terakhir ke 7F. Oke. Nah, jadi setelah anak-anak mengisi 7F, dia akan langsung ngelink ke 7F, tidak nyasar ke 7A. Oke.
Itu udah bisa dipastikan seperti itu. Nah, di sini di 7A, daftar nama 7A, ada tuh di bagian bawahnya itu lanjutkan bagian berikut. Nah, kita langsung buka bagian 8, soal PAS. Kenapa hal ini perlu? Nah, jadi konsepnya adalah jadi setelah anak-anak mengisi nama 7A, mereka tidak disuruh mengisi nama 7B lagi, tapi mereka langsung ke soal PAS dengan cara ini. Setelah bagian 2, buka bagian 8 soal PAS. Nah, yang 7B juga sama. Lakukan hal yang sama ya sampai 7F. Soal PAS. Lakukan hal yang sama. Ini wajib banget. Oke. Nah, itu sistem penamaan. Sudah jadi, sudah siap di ini ya. Sudah siap di uji coba. Nah, kita coba ya. Pratinjau. Oke. Nah, penilaian akhir semester 1 nanti di sini ada ininya ya, ada apa namanya deskripsi. Nah, itu soal mapel apa, terus kemudian durasi dan sebagainya. Bisa copy paste saja dari PTS yang sebelumnya. Nah, kita akan coba ya secara acak, kita pengen ngisi 7D, sampel saja. Nah, tidak nyasar ke 7A ya, jadi langsung ke 7D. Kita isi nama, kita klik berikutnya. Nah, langsung ke soal PAS. Jadi mereka nggak nyasar ke dari 7D ngisi lagi ke 7E, enggak ya. Nah, itu. Saya langsung ke soal PAS dan bisa langsung ngerjain soalnya. Itu sedikit ini ya, uji coba. Nah, wah, saya masih belum yakin nih. Coba uji coba kelas yang lain, 7B misalkan ya. Berikutnya. Nah, dia nggak nyasar ke 7D, dia langsung ngisi ke 7B. Berikutnya. Nah, dia langsung ngisi ke soal PAS, dia tidak nyasar lagi ke 7C. Nah, itu tidak disuruh ngisi nama 7C lagi. Nah, 7E misalkan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa ini ya konsultasi terkait dengan mengisi ini, tapi sebisa mungkin lebih mandiri, lebih oke. Nah, itu. Oke, sepertinya sampai situ untuk oh ya ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian juga bisa ini ya menguji coba dulu setiap sistem ini ya, sistem penamaan ini dengan cara tadi pratinjau. Apakah ini apa namanya dengan ada pratinjau kita bisa menggunakan sudut pandang murid sebagai peserta ujian. Apakah dia ngisinya itu kira-kira apa bisa terarahkan dengan benar ataupun justru malah nyasar. Nah, kalau nyasar berarti ada yang kurang tepat, nanti kita bisa ini perbaiki lagi. Nah, itu. Oke, demikian tutorial pengisian nama, sistem penamaan sampai kemudian nge-link ke soal. Nanti untuk soalnya akan dijelaskan di video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.